PDPB ini adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk memperbaharui data pemilih. Bawaslu Provinsi sampai dengan Bawaslu Kabupaten Kota itu membuka posko pengaduan secara offline maupun secara online. Jadi jika sahabat Bawaslu ternyata dalam proses pengecekan datanya di data KPU yang sudah dimutakhirkan ternyata tidak sesuai dengan data diri sahabat Bawaslu, boleh secara langsung menyampaikan aduannya ke Bawaslu secara offline maupun secara online. Ayo kita awasi seluruh proses penyusunan data pemilih berkelanjutan ini. Ayo juga seluruh sahabat-sahabat Bawaslu untuk kemudian memperbaharui data kependudukannya untuk menjaga hak pilih kita di pemilu maupun pilkada mendatang. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di podcastnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Medianya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengedukasi sahabat Bawaslu semuanya tentang pemilu. Hari ini saya, Muhammad Yahya Maulana, sebagai host akan memandu teman-teman semuanya untuk berdiskusi asik nih dengan salah satu Serikandi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sosok perempuan hebat dari Provinsi Sulawesi Tengah yang akan memberikan banyak insight terkait dengan PDPB. Apa sih itu PDPB? Tapi sebelum kita bahas terkait dengan PDPB, mari kita sapa dulu Bu Dewi Tisrawati SHMH sudah bersama kita di studio. Assalamualaikum Ibu Kordif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh sahabat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sangat sehat sekali. Alhamdulillah. Bu Dewi, sebelum kita berbicara terkait dengan PDPB, boleh dong kenalan dengan sahabat Bawaslu, perjalanannya sekian tahun kok bisa sampai di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah itu bagaimana? Biar serikandi-serikandi di Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa terinspirasi juga untuk berkecimpung di dunia kepemiluan. Ya, jadi perjalanannya sangat panjang sekali ya Mas Yahya, mulai dari tahun 2016-2017 waktu itu ada rekrutmen panitia pengawas pemilu untuk tingkat kabupaten. Saya pun mengambil bagian seleksi waktu itu, namun sayangnya hanya sampai di 6 besar. Tidak masuk dalam 3 besar. Setelahnya karena tidak terpilih, kemudian panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten waktu itu juga melakukan rekrutmen panitia pengawas tingkat kecamatan. Nah, saya pun mengambil bagian untuk melakukan mengikuti seleksi panitia pengawas kecamatan waktu itu. Alhamdulillahnya dan oleh teman-teman senior pengawas kecamatan di Marawola memberikan tanggung jawab yang cukup besar sebenarnya dan awal bagi saya menjadi ketua panitia pengawas kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Dalam proses perjalanan setelah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai Panwaslu Kecamatan Marawola, di tahun 2017 itu ditetapkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Otomatis ada rekrutmen baru lagi, rekrutmen baru terhadap Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, dalam proses itu saya pun lagi-lagi mengambil bagian untuk mengikuti seleksi di tahun 2017-2018 waktu itu. Alhamdulillah untuk periode pertama Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah ditetapkan sebagai Bawaslu permanen, saya terpilih. Jadi 3 besar periode 2018-2023. Nah, dalam perjalanannya 2023 kemudian ada lagi nih seleksi Bawaslu Provinsi yang penambahan 2 orang. Saya pun mengambil bagian dari pelaksanaan seleksi tersebut dan alhamdulillah diberikan amanah
menduduki posisi itu untuk periode 2023-2028. Baik, Masya Allah. Berarti kalau di provinsi ini Ibu Kordif membidangi divisi apa Ibu Kordif? Oleh teman-teman komisioner lain mempercayakan saya mengampu divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan humas. Berarti sahabat Bawaslu semuanya sudah tahu nih sekarang Ibu Dewi ternyata perjalanannya sudah panjang, sudah banyak malang melintang di dunia kepemiluan dari tingkat yang bawah sampai menduduki saat ini pimpinan Kordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Nah, karena pengalaman Ibu sudah banyak ini, mari kita dapatkan insight-insight baru nih teman-teman semuanya terkait dengan pemilu. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan PDPB. Apa sih itu PDPB? Mari kita simak penjelasannya oleh Bu Dewi. Apa itu PDPB, Bu Dewi? Iya, kalau PDPB ya, kepanjangannya itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang disingkat dengan PDPB ini adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data pemilu dan pemilihan terakhir yang tentunya telah disinkronisasikan dengan data kependudukan termasuk secara nasional ya, disinkronisasikan secara nasional termasuk luar negeri. Ya. Berarti proses datanya itu harus disinkronkan begitu ya Bu Dewi ya? Iya, harus disinkronkan. Nah, kalau kewenangannya Bawaslu di dalam proses PDPB ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, bagaimana Ibu Kordif kewenangannya Bawaslu? Nah, kewenangan Bawaslu cukup besar ya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Yang pertama itu Bawaslu itu diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan, penanganan dan pengawasan. Pencegahan mencegah agar tidak terjadi permasalahan data pemilih. Misalnya data ganda, yang NIK invalid, data anomali, data yang tidak memenuhi syarat. Kita mencegah semuanya itu supaya tidak masuk dalam daftar pemilih. Nah, dalam penanganan pelanggaran tentu Bawaslu diberikan kewenangan menindaklanjuti seluruh laporan dari masyarakat dan temuan dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu. Lalu kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan itu memastikan, Bawaslu memastikan bahwa data pemilih itu akurat. Itu kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh aturan. Jadi Bawaslu memastikan data-data yang sudah tersinkronisasi itu akurat begitu ya Ibu Dewi ya? Oke. Lalu kenapa sih Bu PDPB ini penting? Dan sebenarnya proses untuk PDPB ini setiap berapa kali sih Bu dalam 1 tahun itu, biar teman-teman juga tahu oh ternyata Bawaslu itu setiap hari itu ada yang dikerjakan. Ya. Jadi penyusunan PDPB ini itu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota itu per triwulan. Per triwulan. Jadi di tingkat kabupaten itu ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai dengan triwulan 4. Nah, kalau untuk tingkat provinsi itu dilaksanakan per semester. Ada semester 1 dan semester 2. Nah, penyusunan daftar pemilih ini adalah harapannya melahirkan data yang valid dan akurat, karena itu hal yang benar-benar sangat urgent dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Setiap pemilu maupun setiap pemilihan kepala daerah, ragam permasalahan yang terjadi sekaitan dengan daftar pemilih. Ada data yang invalid, ada data ganda, ada data anomali, data yang meninggal dunia masih masuk dalam daftar pemilih, yang intinya adalah yang TMS masih masuk dalam daftar pemilih, yang memenuhi syarat tidak masuk dalam
daftar pemilih. Bahkan yang TNI Polri ternyata masih masuk dalam daftar pemilih. Nah, yang parahnya yang ternyata purnawirawan itu tidak masuk daftar pemilih. Nah, sehingganya penyusunan daftar pemilih ini adalah menjadi hal yang sangat krusial, sangat urgent sekali untuk dilakukan dan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, pemilu yang inklusif. Karena kan Bawaslu nih diberikan kewenangan, diberikan mandat untuk memastikan bahwa seluruh data itu adalah data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, data yang tidak manipulatif, data yang benar-benar bisa menjaga hak pilih dan tidak mengabaikan hak-hak konstitusi warga negara. Tidak ada pengabaian di situ. Bawaslu hadir untuk memastikan itu. Bu Kordif. Iya. Oke. Jadi banyak juga hal-hal yang terjadi ya Bu Kordif ya. Tadi ada yang purnawirawan tidak masuk dalam daftar pemilih, ada juga yang harusnya tidak masuk daftar pemilih tapi ternyata masuk begitu. Nah, strategi pengawasan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah itu bagaimana ini Bu Kordif untuk mencegah kerancuan-kerancuan data yang seperti itu? Iya. Jadi Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun beberapa strategi-strategi dalam proses pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Yang pertama tentu kita melakukan pendekatan preventif. Pendekatan preventif di sini adalah pencegahan dini. Pencegahan dini kita melakukan imbauan dan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi, begitupun dengan Bawaslu Kabupaten Kota juga melakukan hal yang sama, memberikan imbauan dan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kota. Lalu kemudian kita melakukan konsolidasi data hasil pengawasan. Terus kita melakukan penyusunan pemetaan kerawanan. Jadi dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa kelurahan kita menyusun dimensinya, menyusun indikator-indikator kerawanannya sehingga kita bisa memetakan mana nih wilayah yang paling rawan yang berkaitan dengan pelanggaran variabel hak pilih. Lalu kemudian tentu kita melakukan pengawasan. Pengawasan ini kita lakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Nah, pengawasan langsung itu adalah Bawaslu hadir untuk memastikan bahwa KPU ini benar-benar melakukan penyusunan proses daftar pemilih berkelanjutan sesuai dengan administrasi, sesuai dengan prosedur, aturan yang ada. Baru kemudian kita memastikan dalam proses penyusunan itu KPU melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait dalam penyusunan hasil data pemilih berkelanjutan. Setelahnya lagi Bawaslu memastikan bahwa KPU itu menetapkan hasil rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan secara berjenjang. Mereka harus menetapkan. Setelah ditetapkan dituangkan dalam suatu keputusan yang isinya beberapa rekapitulasi yang sudah dilakukan, lalu kemudian KPU harus mengumumkan melalui media resminya atau melalui media sosial ataupun media-media yang lainnya. Baik, tadi kalau sudah teman dapat insight baru berkaitan dengan strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah maupun bagaimana strategi-strategi sampai di tingkat kabupaten kota. Nah, sekarang yang teman sahabat Bawaslu tahu nih Bu, terkait dengan mekanisme pengawasan PDPB yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah itu bagaimana? Lalu fokusnya itu sebenarnya di mana, Ibu Kordif? Ya. Jadi berkaitan dengan mekanisme pengawasan Bawaslu dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu diatur dalam Perbawaslu 1 tahun 2025 kalau saya tidak keliru itu di pasal 3 ya. Di pasal 3
Di sana dikatakan bahwa Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan dengan mekanisme satu melalui pencegahan, yang kedua pelaksanaan uji petik, yang ketiga pengawasan langsung, yang keempat itu pengawasan partisipasi masyarakat. Nah, kalau pencegahan kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada upaya-upaya secara dini yang dilakukan, termasuk konsolidasi data dan seterusnya. Berkaitan dengan uji petik, Bawaslu secara berjenjang melaksanakan uji petik. Jadi kita mengambil sampel data. Jadi datanya itu bisa data dari pemilu terakhir maupun pilkada terakhir. Begitupun dengan misalnya data hasil pengawasan Bawaslu kabupaten kota secara berjenjang, ataupun misalnya ada laporan dari masyarakat. Jadi kita mengambil sampel data tersebut, lalu kemudian kita melakukan verifikasi faktual ke lapangan untuk mencocokkan, untuk mencari tahu, menguji validitasnya itu apakah data ini benar atau tidak, apakah data ini sesuai atau tidak. Jadi kita melakukan verifikasi faktual di lapangan bersama dengan jajaran Bawaslu. Begitu, ternyata sahabat Bawaslu, kita sudah dapat insight baru lagi. Ternyata mekanismenya sangat terstruktur gitu, bagaimana data pemilih itu benar-benar tervalidasi, sehingga kemudian data yang masuk itu hak pilih sahabat Bawaslu semuanya tetap terjaga. Nah, berkaitan dengan itu juga Bu Dewi, bagaimana pengawasan PDPB ini berkontribusi dalam perlindungan hak pilih sahabat Bawaslu semuanya? Iya, jadi pengawasan pemutahiran data berkelanjutan yang dilakukan oleh Bawaslu itu adalah merupakan hal yang sangat penting, karena ini menyangkut perlindungan hak pilih masyarakat tentunya. Dan kita kan ingin memastikan bahwa daftar pemilih itu benar-benar akurat, komprehensif, mutakhir, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingganya Bawaslu kemudian hadir untuk memastikan bahwa KPU benar-benar melaksanakan seluruh proses pemutakhiran data berkelanjutan tersebut itu sesuai dengan prosedural, taat aturan, sesuai dengan aturan, sehingganya bisa meminimalisir kesalahan data yang invalid gitu, atau kemudian data ganda yang pada akhirnya itu dapat menghambat warga negara untuk memberikan hak pilihnya. Nah, gitu. Lalu kemudian tentu saja Bawaslu hadir melindungi hak pilih warga negara, karena kita memastikan bahwa yang memenuhi syarat dalam hal ini yang 17 tahun itu kita pastikan masuk dalam daftar pemilih. Yang TNI Polri kita pastikan bahwa dia tidak masuk lagi dalam daftar pemilih yang sudah ditetapkan. Begitupun dengan yang purnawirawan TNI Polri, kita pastikan bahwa mereka karena sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, mereka harus masuk dalam daftar pemilih yang sudah ditetapkan. Itu kita pastikan, sehingganya benar-benar hasil-hasil pengawasan itu betul-betul bisa KPU tindak lanjuti, karena ada beberapa hal tentunya dari hasil pengawasan itu ada temuan-temuan yang tentu harus ditindaklanjuti oleh KPU. Semuanya dalam rangka menjaga hak pilih masyarakat. Hal lainnya tentu berkaitan dengan hasil uji petik. Hasil uji petik itu kan Bawaslu melakukan pengecekan langsung, melakukan verifikasi faktual secara langsung. Artinya dengan jalan itu Bawaslu bisa memastikan bahwa data itu benar, data itu sesuai, sehingga orang yang memenuhi syarat itu bisa terdaftar dalam DPT yang pada akhirnya bisa memberikan hak politiknya. Begitupun dengan yang tidak memenuhi syarat, itu nggak boleh masuk dalam daftar pemilih, nggak boleh, karena bisa jadi data-datanya itu dipergunakan ke hal-hal yang tidak baik. Bisa saja surat suaranya dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya, iya, Bu Dewi ya. Baik. Tapi pasti tentunya dalam proses yang panjang itu, bagaimana Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan
kabupaten kota menjaga hak pilih sahabat Bawaslu semuanya tetap terjaga, tentunya tidak berjalan dengan mulus ya Bu Dewi ya. Iya. Pasti tentunya banyak halang rintang yang dihadapi, lalu banyak hal-hal yang tidak terduga. Boleh dong Bu Dewi diceritakan perjalanan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah itu apa saja temuan yang atau kejadian-kejadian apa yang pernah didapatkan dalam proses PDPB ini? Dan apa yang dilakukan Bawaslu untuk menghadapinya? Iya, jadi banyak hal variatif ya, temuan-temuan yang kita temukan di lapangan setelah melakukan proses pengawasan terhadap pemutahiran data data pemilih berkelanjutan. Yang pertama masih banyak data anomali, data yang ada di dalam daftar, tetapi ternyata di lapangan faktanya orang-orang itu tidak ada. Tidak ada ya Bu Dewi? Tidak ada. Ada juga yang sudah meninggal dunia tetapi masih masuk dalam daftar pemilih. Begitupun dengan anak, kategori anak kan 0 sampai 17 tahun. Di bawah 17 tahun dan belum menikah, itu ternyata masuk dalam daftar pemilih. Oh, ada yang begitu ya? Ada yang seperti itu, dan banyak kejadian-kejadian lainnya yang misalnya udah pindah keluar atau keluar masuk dari misalnya dari kota Palu pindah ke Kabupaten Sigi, sampai di Sigi bahkan sudah bertahun-tahun di Sigi itu belum memperbaharui data kependudukannya. Jadi memang harus diperbaharui. Berapa lama itu Bu Korif harus diperbaharui? Ya, seharusnya ketika kita pindah domisili, pindah ke kabupaten lain, ya pindah ke domisili ya seharusnya minimal 6 bulan kita mendiami wilayah baru, kita sudah harus memperbaharui administrasi kependudukan kita. Tidak boleh, ataupun misalnya tidak harus pindah baru kemudian kita memperbaharui data kependudukan ya. Misalnya kita punya anak nih dalam KK masih umur di bawah 17 tahun, tetapi dalam perjalanannya kan dia sudah mencapai umur 17 tahun. Ya seharusnya kita memperbaharui data administrasi kependudukan kita, memperbaharui KK kita. Begitupun dengan KTP kita harus memperbaharui minimal ya 6 bulan atau 1 tahun sekali perbaikan data yang ada di kita. Baik, berarti tadi sudah banyak temuan sahabat Bawaslu semuanya, banyak kejadian-kejadian ya Bu Dewi ya. Lalu bagaimana Bawaslu menanggapi kejadian-kejadian itu Ibu Dewi? Maksudnya ketika tadi ada kejadian data yang pemilih yang dimatikan dan anomali-anomali lainnya, dari Bawaslu itu tindakannya seperti apa sih Bu Dewi? Bisa sahabat Bawaslu biar tahu. Jadi berkaitan dengan temuan-temuan itu, tentu kita validasi dulu seluruh datanya, kita lengkapi dulu seluruh dokumen-dokumennya, lalu kemudian tentu kita menindaklanjuti seluruh laporan ataupun temuan dari hasil pengawasan. Tindak lanjutnya seperti apa? Tentu secara internal kita memplenokan, lalu kemudian jika secara keseluruhan seluruh dokumen-dokumen administrasinya sudah terpenuhi, baru kemudian kita mengirimkan saran perbaikan kepada KPU secara berjenjang. Baik, jadi memang ketika ada temuan Bawaslu tidak tinggal diam begitu ya Bu Dewi? Tidak dong, tidak tinggal diam. Jadi memang harus lanjuti. kita jaga hak pilih sahabat Bawaslu semuanya, harus tervalidasi begitu Bu Dewi ya. Jadi sampai kemudian data-data pemilih semuanya sahabat Bawaslu sudah tervalidasi, Bawaslu akan tetap jaga. Tadi sahabat Bawaslu sudah dengar strategi-strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tapi saya masih penasaran nih, ada strategi-strategi apa lainnya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nih Bu Dewi? Iya, tentu strategi yang lainnya adalah meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat dan sosialisasi melalui media-media. Kita mendorong bagaimana supaya masyarakat sadar arti pentingnya mengawasi seluruh proses penyusunan daftar pemilih tetap. Dan yang paling penting,
Bawaslu Provinsi sampai dengan Bawaslu Kabupaten Kota itu membuka posko pengaduan secara offline maupun secara online. Jadi jika sahabat Bawaslu ternyata dalam proses pengecekan datanya di data KPU yang sudah dimutakhirkan ternyata tidak sesuai dengan data diri sahabat Bawaslu, boleh secara langsung menyampaikan aduannya ke Bawaslu secara offline maupun secara online. Dan yang lainnya adalah Bawaslu secara masif juga melakukan koordinasi lintas sektoral, koordinasi dan komunikasi untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan ke partai politik, Dinas Dukcapil, TNI Polri, dan beberapa mitra strategis yang lainnya. Yang paling penting adalah benar-benar pemanfaatan teknologi yang ada. Harapannya adalah masyarakat kemudian bisa melakukan pengecekan datanya secara online melalui cek DPT online KPU. Jadi masyarakat juga harus inisiatif untuk mengecek di DPT online. Iya, gitu ya? jadi ketika masyarakat ternyata setelah pengecekan itu, ini kan pemanfaatan teknologi nih. Ketika masyarakat mengecek itu lalu kemudian menemukan bahwa ternyata ada datanya yang tidak sesuai dengan data pribadinya dia. Berdasarkan itu boleh langsung mengadukan melalui posko aduan secara online dan offline Bawaslu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi memang terbuka pintunya Bawaslu kalau misalnya ada data-data yang belum valid yang diterima oleh sahabat Bawaslu semuanya, oh ternyata data saya belum valid nih, teman-teman bisa langsung melaporkan ke Bawaslu baik di kabupaten, provinsi maupun langsung ke RI. Tapi di paling dekat dulu saja Ibu Dewi ya, yang paling dekat bisa. Karena kan kita tentunya proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sangat panjang sekali. Jadi tanpa peran partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap itu benar-benar akan kita tidak bisa memastikan bahwa data-data itu akurat. Jadi seluruhnya harus mengambil peran dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi memang peran masyarakat sangat penting adanya untuk terlibat secara termasuk langsung. Partai politik ya. Termasuk partai politik ya, Bu Dewi ya. Jadi peran-peran partai itu politik harus mengambil bagian dalam proses pengawasan penyusunan daftar pemilih itu. Betul. Jadi semua elemen harus saling terlibat. Iya, kalau kita menginginkan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Lalu kita sudah tidak terasa, Ibu Dewi sudah di penghujung acara. Mungkin ada sedikit closing statement buat sahabat Bawaslu semuanya, Ibu Dewi. Ya, buat seluruh sahabat Bawaslu, saat ini KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota itu masuk tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk tingkat kabupaten, masuk triwulan pertama untuk tahun 2026 dan masuk di semester 1 untuk tahun 2026 tingkat provinsi. Olehnya ayo kita awasi seluruh proses penyusunan data pemilih berkelanjutan ini. Ayo juga seluruh sahabat-sahabat Bawaslu untuk kemudian memperbaharui data kependudukannya untuk menjaga hak pilih kita di pemilu maupun pilkada mendatang. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi sudah memberikan banyak insight buat sahabat Bawaslu semuanya, tambah wawasan baru buat sahabat Bawaslu semuanya. Mudah-mudahan pengetahuan, ilmu yang baru Bu Dewi sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat Bawaslu semuanya. Terima kasih kepada Ibu Dewi Tisnawati SMA, Koordinator Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi, bersilaturahmi lagi dengan Bu Dewi. Gitu saja sahabat Bawaslu semuanya, sampai jumpa di podcast lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Muhammad Yahya Maulana.
Sampai jumpa lagi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.